Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Dulu setiap malam Sariah duduk di sofa merah robek di ruang tamu sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir Jakarta. Ruang itu sempit dan bau parfum murahan bercampur keringat lelaki. Ia tak pernah menghitung berapa pria yang keluar masuk kamar dalam semalam. Yang ia tahu tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Sejak usia 20, Sariah menjual dirinya. Mulai dari tamu-tamu hotel murah hingga lelaki tua yang datang lewat perantara mucikari. Ia hafal suara sepatu buat polisi dan aroma alkohol dari napas pelanggan. Tiap malam seperti mengulang mimpi buruk. Tapi ia terus bertahan. Demi hidup, demi biaya obat ibu, demi makan. Sampai akhirnya, suatu malam Sariah menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Dan ia tak mengenali siapa yang balik menatapnya. Matanya merah, kulitnya kusam. Dan dada yang dulunya ia banggakan kini seperti beban yang membuatnya muak pada diri sendiri. Saat itulah ia pergi tanpa pamit, hanya membawa satu tas ransel dan sedikit uang receh. Sariah tiba di sebuah desa kecil di ujung barat provinsi. Ia menyewa bilik bambu milik seorang janda tua yang tak banyak tanya. Ia mulai memakai kerudung, meskipun belum mantap. Ia rajin datang ke masjid, ikut pengajian ibu-ibu meski duduk paling pojok. Tak ada yang tahu masa lalunya, tapi dari cara bicara, cara menunduk, dan mata yang tak berani menatap lama, orang-orang mulai menerka. Ibu-ibu menatapnya lirih. Beberapa bapak diam-diam memandangi pinggulnya saat ia berjalan ke warung. Anak-anak menyebutnya Mbak Kota dan kadang melempar kulit mangga ke halaman rumahnya. Tapi Sariah bertahan. Ia menerima pekerjaan apapun. Membersihkan sawah orang, cuci piring di warung, sampai bantu mengurus jenazah. Yang penting halal. Begitu ucapnya lirih di depan kaca kecil di dinding rumah. "Sampeyan dari mana sebenarnya, Mbak?" tanya Burum, tetangganya, suatu siang saat mereka menjemur pakaian. "Dari Jakarta," jawab Sariah cepat. "Kerja apa dulu di sana?" "Macem-macem," jawabnya lagi sambil menghindari tatapan. Burum tak bertanya lagi, tapi sejak itu, Sariah tak pernah diajak ikut arisan RT. Bahkan saat ia membawa 2 nampan nasi uduk ke pengajian, tak ada yang menyentuh makanannya. Hanya kucing jalanan yang lahap menghabiskannya di emper masjid. Ia mencoba tak menangis. Tapi malam itu, ia bicara sendiri di depan cermin. "Aku udah keluar dari itu semua, Allah. Aku udah berhenti jual tubuhku. Kenapa tetap dihina?" Waktu berlalu. Sariah tetap salat 5 waktu, meski kadang air matanya jatuh saat sujud. Ia hafal doa taubat. Ia membaca surah Maryam setiap malam Jumat, berharap kesuciannya, meskipun palsu, bisa dimaafkan. Ia mulai bicara dengan diri sendiri, sering kali keras membuat tetangga heran. "Orang itu waras gak sih?" bisik seorang pemuda di warung. Mungkin kesambet, soalnya tinggal sendirian, timpal yang lain. Tak ada yang tahu malam-malam Sariah sering mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di lorong gelap, dan ratusan lelaki tanpa wajah mengejarnya. Tapi yang paling membuatnya takut adalah suara anak kecil menangis dari bawah kolong tempat tidur. Malam itu, saat bulan samar tertutup awan dan angin menderu dari utara, Sariah baru pulang dari mencuci baju warga. Bajunya basah karena hujan, tubuhnya menggigil. Ia membuka pintu, masuk ke rumahnya yang remang, lalu meletakkan ember di sudut dapur. Saat itulah ia mendengar suara berbisik dari kamar. "Sariah, kamu belum bersih." Ia terpaku, keringatnya dingin. Ia pelan-pelan mendekat kamar, membuka daun pintu. Tak ada siapa-siapa, hanya cermin kecil di dinding dan bayangan dirinya sendiri. Tapi matanya di dalam cermin menatap tajam, seperti menghukum. Keesokan harinya, ia pergi ke masjid, duduk paling belakang. Suara imam terasa jauh, bacaan ayat seperti gema. Ia menunduk, menatap sajadah yang sobek di ujung. Setelah salat, ia mendekati Ustadz Masrur. "Ustadz,
Kalau seseorang punya dosa besar, dosa yang sangat kotor, apakah Allah benar-benar bisa mengampuni? Ustadz Masrur menatapnya. Selama ia tidak putus harapan, Allah Maha Pemaaf. Tapi, kalau seluruh dunia tahu dosanya dan tidak memaafkan, itu urusan dunia. Yang penting Allah tahu kau bertobat. Ucapan itu membuat hati Sariah hangat sesaat. Tapi saat ia berjalan pulang, seseorang melempar kulit pisang ke jalannya. PSK tobat-tobat, sok suci. Teriak suara dari balik pagar. Ia tak melihat siapa. Ia hanya diam, lalu melangkah cepat masuk ke rumah dan mengunci pintu. Di dalam, ia kembali berbicara sendiri. Ini ujian, aku nggak akan mundur. Aku nggak akan jual tubuhku lagi. Namun malam-malam semakin panjang. Warung yang dulunya memberi kerja cuci piring, tak memanggilnya lagi. Ibu-ibu mencuci sendiri, bahkan burung mulai menjauh. Jangan main ke rumah saya dulu ya, anak saya. Takut sama sampean, katanya suatu siang. Sariah hanya tersenyum kecil. Gak apa-apa bu, saya juga mau istirahat. Tapi dalam hati, ia retak. Tubuhnya lelah, perutnya kosong dan malamnya makin gelap. Ia mulai mendengar langkah kaki di atap. Kadang ketukan dari bawah lantai. Kadang, suara pintu diketuk padahal tak ada siapa-siapa. Ia mulai tidur dengan lampu menyala. Tapi cermin di kamarnya, entah kenapa, selalu berkabut saat ia bangun. Padahal ia tidak pernah mandi air panas. Suatu malam, angin besar menerpa atap. Listrik padam. Sariah menyalakan lilin. Ia duduk di depan cermin, lalu bertanya pada bayangannya sendiri. Apa aku harus kembali seperti dulu? Menjual lagi tapi aku takut. Aku jijik. Pagi itu, udara lebih segar dari biasanya. Sariah berjalan ke masjid kecil di ujung desa dengan langkah pelan. Ia tahu tak banyak yang menyambutnya. Tapi hari ini ia tetap ingin hadir di pengajian. Ia merasa perlu duduk lebih dekat dengan ayat-ayat Tuhan agar pikirannya tidak kembali dipeluk kegelapan. Saat ia tiba, masjid sepi. Hanya ada suara sapu lidi menyisir lantai. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Seorang pemuda berbalik. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Ia tersenyum. Waalaikumsalam, ibu datang pagi-pagi sekali. Saya pengen duduk di sini sebentar, kata Sariah gugup. Silakan, saya Yusuf, ujarnya sambil menyingkirkan karpet yang digulung. Sariah hanya mengangguk kecil. Ia memilih duduk di pojok kiri di dekat jendela. Yusuf melanjutkan menyapu lantai, lalu mengepel dengan kain basah. Tak banyak bicara, tapi sejak saat itu, Yusuf sering terlihat di sekitar masjid setiap kali Sariah datang. Kadang ia hanya mengantar karpet, kadang mengisi tempat minum wudhu, kadang membenahi rak Al-Quran. Ia selalu menyapa dengan sopan dan tidak pernah menatap lebih dari 5 detik. Hal itu membuat Sariah nyaman, walau awalnya canggung. Hari-hari berikutnya, Yusuf mulai membantu mengantar makanan ke warga, terutama janda-janda tua dan rumah yatim. Suatu pagi, Sariah sedang membawa 2 bungkus nasi uduk dari warung dan terlihat kesusahan. Yusuf muncul dari arah masjid. Saya bantuin bu, katanya sambil mengambil salah satu bungkus. Terima kasih. Yusuf kan? Iya, saya memang biasa bantu-bantu di sini. Ibu tinggal di rumah bambu sebelah balai desa ya? Iya. Namanya Sariah. Ibu Sariah, ujar Yusuf pelan. Maaf, saya tidak bermaksud lancang, tapi saya tahu ibu sedang berusaha menjadi lebih baik. Allah pasti tahu itu. Sariah terdiam sejenak, napasnya sedikit tercekat. Kamu tahu dari mana? Saya lihat dari caranya ibu duduk di masjid, dari mata ibu. Orang yang terpuruk tapi tetap datang ke rumah Allah. Itu bukan orang sembarangan. Sariah tersenyum samar. Kadang, saya nggak yakin saya pantas. Kita semua kotor, Bu. Tapi yang penting bukan dari mana kita datang, tapi kemana kita mau pergi. Sejak itu, mereka jadi lebih sering bertemu. Tidak dalam suasana romantis, tidak dalam rayuan. Hanya percakapan singkat, kadang tentang ayat, kadang tentang cara hidup sederhana. Yusuf mengajari Sariah membaca Al-Quran lagi dari awal. Ia sabar bahkan ketika Sariah berkali-kali salah baca huruf hijaiyah.
Saya dulu terlalu sibuk mengejar dunia, kata Sariyah pelan saat mereka duduk di serambi masjid. Kita semua begitu, jawab Yusuf. Saya pun pernah terlalu bangga dengan diri sendiri. Tapi Allah tarik semua yang saya punya. Harta, rumah, orang tua. Akhirnya saya kembali ke sini. Jadi kamu juga pernah jatuh? Tanya Sariyah. Pernah. Tapi saya percaya, kalau kita masih diberi napas, berarti masih diberi kesempatan. Hari mulai senja. Angin sore membawa suara azan dari masjid sebelah. Sariyah memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Seperti beban yang menumpuk bertahun-tahun mulai lepas pelan-pelan. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ada seseorang yang tidak menghakimi, tidak menatap tubuhnya, tapi melihat niatnya. Itu sesuatu yang asing, tapi hangat. Tapi seperti bayangan yang datang saat matahari redup, sesuatu dalam diri Sariyah tetap waspada. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara kursi digeser. Ia bangun dan melihat ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali ke kamar, cermin kecilnya berkabut dan ada bekas jari di permukaannya. Padahal ia tidak menyentuhnya, esoknya Yusuf datang mengantar nasi bungkus. Ia juga membawa mushaf kecil. Ini buat ibu. Mushaf lama saya sudah punya yang baru. Sariyah menerimanya dengan hati yang agak gemetar. Kenapa kamu perhatian sekali sama saya? Karena saya tahu rasanya dicap, dihina, ditinggal. Saya ingin ibu tidak sendirian. Sariyah menunduk. Kamu tahu siapa saya sebenarnya? Yusuf diam sebentar. Saya dengar dari orang-orang. Tapi saya tidak butuh tahu semuanya. Saya lihat hari ini, bukan kemarin. Hari-hari setelah itu, Sariyah makin rajin ke masjid. Ia bahkan mulai ikut kelas tajwid kecil yang dipimpin istri Ustadz. Tapi anehnya, sejak ia dekat dengan Yusuf, mimpinya berubah. Ia tidak lagi dikejar lelaki tanpa wajah, tapi kini ada suara Yusuf yang memanggilnya. Dalam mimpi, tapi suaranya serak dan tubuhnya berdarah. Dalam satu mimpi, Yusuf berdiri di depan masjid sambil memegang ayam hitam. Di belakangnya ada api besar. Sariyah terbangun dengan napas memburu. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengambil air wudhu. Tapi di cermin kamar mandi, ada bekas tetesan merah di sisi wastafel. Ia sentuh, dan warnanya tidak hilang. Ia cuci, tapi muncul lagi keesokan harinya. Siangnya Yusuf datang seperti biasa. Tapi hari itu ia tidak banyak bicara. Kamu capek? Tanya Sariyah. Agak. Tadi malam saya ada kegiatan sendiri. Di mana? Di luar desa. Saya sering ke kebun belakang waktu malam. Ada tempat yang tenang di sana. Kamu suka menyendiri ya? Saya sedang menjaga sesuatu, jawab Yusuf pelan. Menjaga apa? Yusuf menoleh, senyum kecil muncul. Nanti ibu akan tahu. Tapi sekarang, fokus saja dulu sama bacaan Qur'annya ya. Sariyah tertawa kecil. Tapi dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya Yusuf? Kenapa ia tahu banyak tentang masa lalunya, tapi tidak pernah bertanya lebih lanjut? Dan kenapa sejak mengenalnya, mimpinya justru jadi lebih menyeramkan? Malam itu, Sariyah memutuskan membaca mushaf pemberian Yusuf. Ia buka halaman pertama, dan dari sela-sela sampul kulit itu, jatuh sehelai rambut panjang dan hitam. Rambut itu kaku dan berbau amis. Ia menatap rambut itu cukup lama, sebelum akhirnya membungkusnya dengan kertas tisu dan membuangnya di belakang rumah. Tapi malamnya, ia mendengar suara sapu lidi menyapu lantai dari dalam rumahnya. Padahal ia tinggal sendirian. Ketika ia membuka pintu kamar, tak ada siapa-siapa. Sariyah mulai memperhatikan Yusuf lebih saksama. Ada yang ganjil. Setiap hari Yusuf tetap datang ke masjid, tetap tersenyum, tetap membantu warga. Tapi pakaian yang ia kenakan kini terlihat baru. Sandalnya berbeda, bahkan jam tangan di pergelangan kirinya terlihat mahal, merek yang tidak dijual di pasar desa. Tapi yang paling membuat Sariyah resah, Yusuf sering membagikan uang ke anak-anak yatim, menyumbang karpet baru ke masjid, dan sesekali memberi sembako ke janda-janda miskin. Tidak, salah memang.
Tapi dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Yusuf kerja apa sekarang? Tanya Sariah pada suatu sore ketika mereka bertemu di pelataran masjid. Yusuf tertawa kecil. Bantu-bantu saudara di luar kota. Kadang dapat transfer, kadang bawa sendiri. Kerja apa memangnya? Macem-macem, jawabnya cepat. Ngurus lahan, kadang dagang, kadang bantu angkut hasil panen. Tapi kamu kan sering ada di sini? Yusuf hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ia mengganti topik pembicaraan, lalu buru-buru pamit karena ada yang harus diurus. Sariah menatap punggung Yusuf hingga menghilang di tikungan jalan. Jantungnya berdetak tidak karuan. Semakin hari, pertanyaan-pertanyaan di kepala Sariah bertambah banyak. Ia memutuskan untuk bertanya ke beberapa warga, tapi tak ada yang tahu pasti apa pekerjaan Yusuf. Beberapa hanya tahu ia datang 2 tahun lalu, mengaku perantau yang ingin menetap dan mengabdi di desa. Malam itu, angin bertiup kencang. Pohon-pohon bambu di belakang rumah Sariah bergesekan dan mengeluarkan bunyi melengking. Ia belum tidur. Ia hanya duduk di depan jendela, menatap ke arah kebun kosong yang menghadap ke bukit kecil di sisi desa. Yusuf pernah bilang ia sering menyendiri di sana. Dan anehnya, tiap malam Jumat, Yusuf tidak pernah terlihat di masjid. Sariah memutuskan untuk mengikuti rasa penasarannya. Ia mengenakan jaket hitam tipis, membungkus tubuhnya dengan selendang, dan keluar diam-diam dari rumah. Langkahnya pelan, sepatu jepitnya diseret agar tak menimbulkan suara. Ia melewati rumah-rumah warga yang lampunya sudah padam. Suara jangkrik mendominasi malam. Bau tanah basah menguar dari semak-semak. Kebun itu tidak jauh, hanya berjarak 10 menit berjalan kaki, tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ketika ia sampai di tepian kebun, ia melihat nyala api kecil di tengah rerumputan. Ia berjongkok, bersembunyi di balik pohon nangka. Dari kejauhan tampak sosok Yusuf duduk bersila, menghadap api. Di depannya, seekor ayam hitam terikat kaki dan paruhnya. Di sisi lain ada kendi kecil dan sebuah kain putih yang dibentangkan di tanah. Sariah menahan napas. Yusuf membuka kendi itu, lalu menuangkan isinya ke tanah. Cairannya merah gelap. Ia menyiramkan cairan itu membentuk lingkaran di sekitar dirinya. Lalu, dengan cepat ia menghunus pisau kecil dari balik sarung. Dalam satu gerakan, ayam itu disembelih. Darahnya ditampung di mangkuk tanah liat. Yusuf kemudian membaca sesuatu yang tak bisa didengar jelas. Bahasanya bukan bahasa Arab. Nada bacaannya datar, dingin seperti tidak punya jiwa. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Api kecil di depan Yusuf tidak padam, malah menyala lebih tinggi. Sariah menutup mulutnya agar tidak menjerit. Matanya membelalak saat melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Yusuf. Bentuknya samar, seperti kabut padat, tapi dengan 2 mata merah menyala. Yusuf menunduk dalam-dalam. Bayangan itu menyentuh kepala Yusuf. Api mengecil kembali. Sariah tak bisa lagi bertahan. Ia mundur pelan-pelan, berusaha tidak menginjak ranting. Tapi suara jepitannya terlepas. Kerak! Yusuf menoleh cepat. Tapi, Sariah sudah lari sekuat tenaga ke arah desa, menahan tangis dan rasa takut yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Sesampainya di rumah, ia mengunci semua pintu dan jendela. Ia duduk di lantai sambil terisak, tubuhnya gemetar. Pagi harinya, matanya sembab, dan ia tidak keluar rumah. Seluruh hari ia habiskan dengan membaca ayat-ayat yang ia hafal. Tapi pikirannya terus mengulang kejadian semalam. Petang menjelang, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ia diam. Ketukan itu terdengar lagi. Sariah, ini aku Yusuf. Suaranya pelan tapi cukup jelas. Kamu nggak datang ke masjid hari ini. Aku khawatir. Sariah menahan napas. Ia tahu suara itu, tapi kini terasa asing. Ia menjawab dengan suara lirih. Aku kurang enak badan. Mau aku bawakan obat? Nggak usah, terima kasih. Yusuf terdiam. Lalu berkata, kalau butuh apa-apa tinggal bilang. Ya, aku ada di dekat sini. Langkahnya menjauh. Malamnya Sariah memandangi cermin kecil di kamarnya. Ia bertanya dalam hati, apa selama ini aku cuman alat? Apa Yusuf mendekatiku karena ada maksud lain?
Ia mencoba mengingat kapan Yusuf mulai memberi perhatian. Sejak ia rajin ke masjid, sejak ia bersih dari masa lalu. Apakah itu artinya Yusuf hanya butuh seseorang yang suci untuk sesuatu yang kotor? Ia tidur dalam ketakutan, tapi mimpinya malam itu lebih buruk. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah kebun, diikat pada tiang kayu. Yusuf berdiri di depannya, membawa kendi yang sama. "Maaf, ini cuma syarat," kata Yusuf. Lalu ia menyiram kepala Sariyah dengan darah ayam. Bayangan hitam muncul dari tanah, merayap naik, menyentuh wajahnya. Ia teriak tapi tak ada suara keluar. Ketika ia terbangun, bantalnya basah oleh keringat. Di lehernya ada bekas merah memanjang. Ia menangis, bukan hanya karena takut, tapi karena kecewa. Ia benar-benar percaya Yusuf adalah pertolongan yang dikirim Tuhan. Tapi nyatanya, ia mungkin hanya langkah awal untuk tumbal yang lebih besar. Malam itu, Sariyah tak bisa tidur. Gumpalan bayangan hitam di tengah kebun, darah ayam, mata Yusuf yang begitu khusyuk dalam semedi, semuanya membentuk simpul takut dalam kepalanya. Ia menunduk di hadapan sajadah kecilnya yang kusam. Tangisnya tak bersuara, tapi matanya basah terus. Ia membisikkan doa dengan suara tercekat. "Aku sudah pergi dari dunia gelap, ya Allah. Jangan biarkan aku tertipu oleh bayangan yang lebih gelap lagi." Keesokan harinya Yusuf datang ke rumah, membawa pisang goreng dan senyum seperti biasa. "Kamu masih marah?" tanyanya lembut. Sariyah hanya membuka pintu separuh. "Aku lihat, kamu mengendap ke kebun malam itu. Kamu takut sama aku." Sariyah menatap Yusuf tajam, tapi suaranya pelan. "Kamu tahu aku lihat apa di sana? Kalau kamu lihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, itu bagian dari usahaku. Mencari kekuatan, bukan untuk menyakiti siapa-siapa. Dengan darah, dengan bayangan setinggi pohon, dengan kamu menyiram tanah seperti menanam tubuh manusia." Yusuf tertawa pendek, tapi kecut. "Semua itu cara lama, warisan leluhur. Bukan pesugihan, cuma laku tirakat." Sariyah menggeleng. "Itu bukan tirakat, itu perjanjian. Dan aku gak mau jadi bagian dari hidup yang diselimuti kegelapan lagi. Aku cuma ingin kamu tetap hidup tenang, nyaman. Apa salahnya kalau sedikit dibantu kekuatan lain?" "Kekuatan itu bukan dari Tuhan, Yusuf," jawab Sariyah gemetar. "Kamu salah jalan, dan aku gak mau jalan bareng orang yang tahu dia tersesat, tapi tetap jalan terus." Yusuf menarik napas panjang. "Kalau itu pilihanmu, aku hormati. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kamu balik ke hidupmu yang dulu. Kalau harus miskin lagi, sendirian lagi, aku terima. Tapi aku gak mau jadi suci di luar tapi busuk di dalam. Aku udah pernah jadi barang. Sekarang, aku pengen jadi manusia." Sariyah menutup pintu tanpa menunggu jawaban. Ia bersandar di balik pintu, menangis dalam diam. Tapi meskipun hatinya remuk, ia merasa ringan. Keputusan itu bukan untuk melawan Yusuf, tapi untuk membela dirinya sendiri. Sejak hari itu Yusuf tak pernah datang lagi. Tapi hidup Sariyah berubah drastis. Warung kecil tempat ia mencuci piring tiba-tiba ditutup. Pemiliknya bilang dagangannya sepi. "Mbak Sariyah, maaf ya, sementara nggak butuh tenaga cuci dulu," ucapnya canggung. 2 hari kemudian, ibu tua yang biasa minta bantu bersih-bersih rumah juga memutus jasa Sariyah. "Saya mau anak saya aja yang bersihin rumah. Takutnya Mbak kecapekan," katanya. Tapi wajahnya menyiratkan ketakutan lain. Uang tabungan Sariyah hanya cukup untuk seminggu makan. Ia mulai mengurangi makan nasi, cukup air putih dan pisang. Suatu malam, ia pingsan saat wudhu. Saat bangun, tubuhnya lemas, tenggorokan kering. Ia coba meminjam uang ke warung, tapi pemilik warung menolak dengan alasan belum lunas utang lama, padahal itu sudah ia bayar. Malamnya saat rebah di atas tikar, tubuh Sariyah menggigil. Udara terasa dingin, padahal tak ada angin. Jendela berderit pelan. Lilin di sudut kamar mendadak padam. Ia memeluk diri sendiri, lalu membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Tapi suara itu datang lagi. "Kenapa pilih jalan penuh duri? Padahal ada jalan yang sudah disapu bersih untukmu." Sariyah menutup telinga, menangis pelan. "Pergi, aku nggak mau, aku nggak mau."
Namun bisikan itu menempel di dinding, menyusup ke lantai, bersembunyi di bawah bantal. Ia tak bisa tidur sampai ayam berkokok. Saat bangun tubuhnya panas, demam tinggi. Ia tetap paksakan diri ke masjid, tapi pingsan di serambi. Seorang jamaah laki-laki membawanya ke rumah dan memberinya air kelapa. "Kamu ini tinggal sendiri, ya? Jangan maksain, Mbak. Badan bisa rusak kalau terus kamu siksa." Sariyah hanya mengangguk. Ia tak bisa menjelaskan bahwa yang menyiksanya bukan cuma fisik, tapi bayangan dari masa lalu dan masa yang hampir saja jadi masa depan. Beberapa malam kemudian, ia mimpi masuk ke masjid yang sepi. Di dalam, Yusuf duduk sendirian. Tubuhnya basah, darah, matanya hitam pekat. Ia berkata, "Kalau kamu gak mau jadi bagianku, kamu akan jadi bagian yang diambil dariku." Sariyah terbangun dengan napas tersengal. Saat melihat cermin, ia menemukan tulisan kabur dari embun di permukaannya. "Pergi darinya, tapi jangan lupakan bayangannya." Hari-hari makin berat. Tubuh Sariyah kurus, matanya cekung. Tapi ia tetap salat, tetap membaca Al-Quran. Ia meminta pada Allah agar tidak diganggu lagi. Tapi gangguan tak pernah berhenti. Sesekali suara langkah kaki terdengar dari atap. Kadang suara ayam berkokok tepat tengah malam. Pernah sekali, saat ia membuka pintu depan, ia menemukan darah menetes dari atap rumah ke tanah membentuk lingkaran kecil. Suatu malam Jumat, suara Yusuf muncul dari luar rumah. "Sariyah, aku tahu kamu masih bangun. Buka pintunya sebentar." Ia tak menjawab. "Gak perlu takut. Aku cuma mau pamit." Sunyi. Lalu Yusuf berkata lagi, suaranya lebih dalam, lebih berat. "Terima kasih udah jadi bagian awal dari semua ini. Dan semoga kamu gak menyesal. Karena pintu yang kamu tutup gak akan bisa dibuka lagi." Keesokan harinya, kabar tersebar bahwa Yusuf pindah ke kota. Tak ada yang tahu kemana. Rumah kontrakannya kosong, barang-barangnya hilang. Bahkan bekas kasurnya pun raib. Malam-malam Sariyah kembali dingin dan hampa, seperti ketika ia pertama kali meninggalkan dunia kelam itu. Bedanya, kini ia tak hanya lapar karena tak makan, tapi juga lapar akan harapan. Setelah ia memilih pergi dari hidup Yusuf yang ternyata menjalin perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata, hujan kesulitan turun tanpa jeda. Pekerjaannya hilang satu persatu, utang warung tak bisa dibayar, dan tubuhnya makin melemah. Ia tetap berpegang pada prinsip, lebih baik miskin tapi bersih, daripada kaya namun binasa. Tapi semakin hari, kalimat itu terdengar seperti penghiburan kosong. Malam itu, perutnya perih. Ia hanya minum air panas dan duduk di atas bangku reyot depan rumah. Lilin kecil menyala redup di dalam. Angin lewat pelan, membawa suara gesekan daun, jati dan debur lembut bambu yang saling-saling pukul. Di kejauhan, suara kentongan terdengar satu kali. Tanda malam sudah masuk di atas jam 2. Sariyah berdiri perlahan. Ia tak bisa tidur. Rasa lapar membuat kepala pening dan pikirannya tak tenang. Ia memutuskan berjalan ke arah pos ronda. Siapa tahu ada teh manis sisa ronda malam. Ketika ia tiba, pos itu kosong. Hanya ada kursi panjang dan sisa puntung rokok. Namun saat ia hendak duduk, terdengar suara batuk dari balik tiang. Seorang pria tua muncul dari balik kegelapan. Bajunya kumal, celana kainnya longgar dan sobek di lutut. Wajahnya kurus, pipinya tirus, matanya kecil tapi menembus. Ia membawa buntelan kain lusuh dan tongkat kayu. "Sendirian, Mbak Yu?" tanyanya dengan suara serak tapi sopan. Sariyah menunduk sedikit. "Iya Pak, nggak bisa tidur." Kalau orang lapar memang susah tidur, apalagi kalau lapar dari jiwa. Sariyah menoleh cepat. "Bapak siapa?" "Cuma orang tua keliling singgah kalau ada yang sedang butuh," jawabnya tenang. "Kamu Sariyah kan? Yang tinggal di rumah bambu dekat balai desa, mantan pekerja kota." Sariyah membeku. "Bapak, tahu saya?" "Bukan tahu, saya cuman dikirim untuk menawarkan jalan keluar." Sariyah berdiri. "Kalau Bapak cuman mau bicara yang aneh-aneh, saya pulang." "Tunggu dulu," kata pria tua itu. "Kamu sudah cukup lama bertahan. Tapi kamu lupa, dunia ini tak selalu memberi makan pada orang baik." "Aku tahu itu,
Jawab Sariah datar. Kalau kamu mau, kamu bisa buka warung. Khusus tengah malam. Gak perlu jual tubuh, gak perlu ngutang ke warung. Kamu hanya perlu terima syarat-syarat kecil. Sariah diam, matanya menyipit. Warung tengah malam, siapa yang mau makan jam segitu? Banyak, jawab si pria. Asal kamu gak tanya siapa, dan gak menatap wajah mereka terlalu lama. Sariah menghela napas. Kenapa saya harus percaya Bapak? Karena saya tahu kamu menolak Yusuf, dan sekarang kamu mulai goyah. Tapi kamu belum terlambat. Saya bisa antar kamu ke seseorang. Namanya Mbah Jarot. Dia bisa bantu kamu buka warung yang tidak pernah sepi. Bahkan, bisa bikin kamu dikenal seluruh desa dalam waktu seminggu. Sariah diam. Tawaran itu menggoda. Tapi bagian terdalam dari hatinya masih berbisik waspada. Ia duduk kembali. Apa syaratnya? Bukan tumbal jiwa, bukan jual tubuh, cuma sesajen kecil, sama satu larangan. Jangan pernah menikah dengan laki-laki yang lahir di hari Selasa Kliwon. Sariah menatap pria itu tajam. Kenapa? Karena itu hari benturan, hari api dan darah. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sunyi sejenak, angin menyentuh leher Sariah. Kepalanya pusing, perutnya makin kosong. Ia merasa dilempar dalam pilihan yang sama sekali tak ia inginkan. Tapi tak bisa ia tolak juga. Ia menunduk. Kalau saya setuju, kapan kita mulai? Sekarang. Malam itu juga pria tua itu mengajak Sariah berjalan ke arah barat, ke pinggir desa. Mereka menembus kebun bambu dan sawah kering. Jalan tanah licin, semak belukar meninggi, dan suasana makin sunyi. Sariah merasa seperti masuk ke dimensi lain. Tak ada suara ayam, jangkrik pun lenyap. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah kayu lapuk di tepi hutan. Tak ada lampu, hanya obor kecil di depan pintu. Pria tua itu mengetuk 3 kali, lalu masuk tanpa bicara. Di dalam, duduk seorang lelaki renta berambut putih panjang, jubah hitam, dan mata sipit seperti hanya menyisakan garis. Di hadapannya, sebuah meja pendek penuh bunga kantil, kemenyan, dan telur mentah. Inilah Mbah Jarot, ujar pria tua itu. Sariah menunduk perlahan. Sariah. Mbah Jarot hanya mengangguk. Kamu ingin dagangan laris ya? Saya cuma ingin bisa makan, bisa hidup, jawab Sariah pelan. Mbah Jarot mengambil segenggam abu dari mangkuk tanah dan menaburkannya ke atas kepala ayam yang diletakkan di sudut ruangan. Ayam itu diam. Tak berkicau, tak bergerak. Warungmu nanti buka mulai tengah malam sampai jam 2 dini hari. Kamu masak seperti biasa. Tapi jangan tanya siapa pembelinya. Jangan pernah bicara selain menjawab harga. Dan jangan pernah lupa sesajen di pojok meja. Bunga kantil, telur mentah, dan darah jari sendiri tiap malam, Jumat Kliwon. Sariah mengangguk. Apa saya perlu ritual? Besok malam, di pematang sawah, aku akan tuntun. Kalau kamu langgar perjanjian, tubuhmu akan kembali jadi milik siapa saja, tapi bukan manusia. Sariah tak menjawab, tapi dadanya mulai terasa dingin. Ia sadar, ia akan masuk ke jalan baru. Bukan jalan Yusuf, tapi entah lebih baik atau lebih buruk. Malam itu, ia dibekali sebotol air hitam, kain putih, dan 1 potongan akar berbau busuk. Tanam di bawah kompor warungmu nanti, kata Mbah Jarot. Itu jantungnya. Setiba di rumah, Sariah duduk lama di depan pintu. Ia memandangi kain putih itu. Ada motif samar seperti garis-garis melingkar. Ia belum tidur, tapi ia sudah seperti mimpi. Dalam hati ia bertanya, apakah ini bentuk baru dari menjual diri? Langkah Sariah menuju warung pesugihan dimulai saat ia menolak jalan Yusuf, menolak darah ayam dan bayangan tinggi di kebun, tapi akhirnya justru membuka pintu ke ritual yang berbeda. Ia sadar betul, ini bukan jalan yang bersih. Tapi ia terlalu lapar untuk menolak, terlalu hancur untuk berpikir panjang. Ia hanya ingin bertahan. Dan Mbah Jarot tahu betul cara bicara kepada orang yang sudah kehabisan harapan. Pesugihan ini tidak meminta jiwa manusia. Hanya sebagian dari jiwamu, kata Mbah Jarot malam itu,
saat mereka bertemu kembali di tepi sawah. Satu pantangan saja. Jangan pernah menikah dengan lelaki yang lahir di Selasa Kliwon. Kenapa? Tanya Sariah, suara lemah tapi penasaran. Karena hari itu milik penguasa lawas, api dan darah. Kalau kau nekat, warungmu akan jadi kuburanmu. Sariah menelan ludah. Tapi ia mengangguk. Ia tidak tahu siapa kelak jodohnya. Ia bahkan tak yakin akan menikah. Jadi larangan itu baginya bukan masalah. Ia pikir, kalau harga dari bisa makan tiap hari hanya sekadar pantangan yang belum tentu terjadi, maka itu bisa ia bayar. Malam Jumat berikutnya Sariah diajak ke tengah hutan. Ada satu pohon beringin besar, menjulang dan tua, batangnya besar dan retak-retak seperti kulit kepala pecah. Mbah Jarot sudah menunggu. Di depannya ada lingkaran dari darah ayam, bunga kantil, dan kendi tanah liat berisi cairan hitam. Kamu harus berdiri di tengah lingkaran. Telanjang kaki. Tutup mata. Perintah Mbah Jarot. Sariah menurut. Ia melepas sendal, melangkah ke tengah lingkaran, dan memejamkan mata. Malam itu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Udara seperti mati. Sekarang bacakan yang saya ajarkan tadi, ujar Mbah Jarot dari luar lingkaran. Sariah mengucapkan mantra pendek dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Setiap huruf terasa berat di lidah. Setelah selesai, ia merasakan sesuatu menetes ke kakinya. Ia membuka mata. Darah, tapi bukan dari dirinya, melainkan dari atas pohon. Ia menengadah. Tak ada apa-apa, tapi tetesan itu terus jatuh, pelan, konsisten. Jangan lihat ke atas, bentak Mbah Jarot. Sariah cepat-cepat menunduk. Apa itu? Darah dari alam seberang, pertanda disetujui. Setelah itu ritual selesai. Mbah Jarot memberinya kain putih untuk membungkus kaki, satu kendi kecil yang harus ia letakkan di bawah meja warung, dan 3 syarat ringan. 1. Tidak menatap pembeli lebih dari 3 detik. 2. Selalu menyediakan sesajen tiap malam Jumat Kliwon. 3. Tidak pernah menyebutkan nama warung secara terang-terangan ke orang luar desa. Namanya bukan warung tapi tempat malam, kata Mbah Jarot sambil tersenyum. Biar yang datang tahu sendiri. Sariah pulang dengan tubuh lelah, tapi pikirannya kosong. Ia tak tahu bagaimana cara memulai, tapi anehnya, pagi itu ada orang yang menawarkan tenda bekas jualan. Saya nggak pakai lagi, Mbak. Ambil aja kalau mau, kata pedagang pasar itu sambil memberikan 2 meja dan beberapa bangku plastik. Gratis, tanpa minta ganti apapun. Hari pertama, Sariah mulai masak nasi, oseng tempe, sambal, dan telur balado. Ia buka lapak di samping rumah, tepat jam 12 malam. Tak ada yang datang 15 menit pertama. Tapi lalu, satu orang muncul. Pria muda, pakai topi dan masker. Duduk, pesan sepiring, makan cepat, lalu pergi. Tak bicara sepatah kata. Lalu satu lagi datang, kali ini perempuan, tak membuka helmnya. Hanya menunjuk makanan, membayar dengan uang 100.000 untuk sepiring nasi dan sayur. Sariah menatap uang itu cukup lama. Dalam seminggu, warungnya tidak pernah kosong. Setiap malam selalu ada yang datang. Tak pernah lebih dari 7 orang, tapi selalu ada. Selalu membayar lebih. Kadang dengan uang lusuh, kadang dengan uang baru. Bahkan pernah sekali, seseorang membayar dengan koin emas tua. Warungnya mulai dikenal. Orang desa mulai memperhatikan. Loh, Mbak Sariah sekarang dagang malam ya? Tanya Burum suatu pagi. Sedikit-sedikit, Bu. Biar bisa makan sendiri, jawab Sariah kalem. Tapi yang bikin heran, dalam waktu seminggu, ia bisa merenovasi dapurnya, membeli kompor gas baru, bahkan menyumbang ke masjid. Anak-anak mulai main lagi ke depan rumahnya. Orang-orang yang dulu mencibir kini menyapa ramah. Namun ada satu hal yang tetap membuat Sariah tidak tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menusuk jarinya sendiri dan meneteskan darah ke dalam kendi di bawah meja. Setelah itu, suara aneh sering terdengar dari belakang dapur. Seperti suara orang mengunyah, tapi tidak ada siapapun. Ia tidak pernah berani menengok. Ia hanya tutup telinga, pejamkan mata, dan membaca istighfar.
Tapi dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar warung. Ini kontrak. Dan setiap tetes darah adalah tanda tangan di kertas gaib yang tak bisa dibakar. Suatu malam, seorang pembeli duduk lebih lama dari biasanya. Ia pakai jaket tebal dan menutup wajahnya dengan masker hitam. Ia memesan 3 piring nasi, lalu diam. Sariah menunggu, tapi pria itu hanya menatap meja. "Permisi, mau dibungkus atau dimakan di sini?" tanya Sariah pelan. Pria itu menoleh, matanya merah, suaranya dalam. "Aku hanya ingin mengingatkan." Sariah menggigil. "Apa, Pak?" "Pantanganmu. Jangan pernah lupa. Jangan pernah jatuh cinta." Sariah menahan napas. "Kamu siapa?" Pria itu berdiri, meninggalkan uang di meja. 3 lembar. Tapi saat Sariah menyentuhnya, uang itu dingin, seperti batu, dan di salah satu lembar ada noda hitam berbentuk wajah. Wajahnya sendiri. Dulu, tiap kali Sariah lewat di depan warung, ada saja bisikan dan lirikan yang menusuk telinga. "Itu yang bekas dari kota, kan?" Katanya dulu jual badan. Sekarang ngaji, sok suci. Tapi semua itu kini senyap. Tidak ada lagi yang berani mengomentari, apalagi merendahkan. Rumah Sariah telah berubah. Dinding bambu diganti tembok bata yang dilapisi cat warna krem. Jendela besar dengan tirai rendah terpasang rapi. Terasnya dilengkapi kursi rotan dan pot bunga gantung yang selalu basah disiram. Dan yang paling mencolok, mobil hitam mengkilap dengan plat nomor berangka cantik parkir di depan rumahnya tiap malam. Warungnya kini bukan sekadar lapak kecil. Sudah berdiri tenda permanen dari baja ringan, lampu terang menyala, dan bahkan ada kipas angin berdengung di langit-langit. Tapi jam operasionalnya tetap aneh. Buka tengah malam, tutup saat azan subuh. Pembeli tetap datang tanpa henti. Tak ada satupun yang bicara banyak. Semua makan cepat, membayar lebih dari harga, lalu pergi. Warga yang dulu menjauh kini mendekat. Burung membawa keripik pisang buatannya untuk dijualkan di warung. Pak Lurah datang memberi izin dagang tanpa diminta. Ibu-ibu PKK mulai mengundangnya ke pertemuan rutin, meskipun masih segan. Anak-anak berhenti melempar kulit mangga, malah kini berebut membantu membawa barang saat belanja ke pasar. "Kayak mendadak ya Mbak Sariah," celetuk seorang ibu muda saat di warung. "Rezeki orang tobat, Bu," jawabnya tenang. "Alhamdulillah. Tapi kalau butuh suami ngomong aja, banyak yang ngantri loh." Sariah hanya tersenyum. Ia tidak mencari itu. Setelah semua yang ia lewati, cinta bukan prioritas, tapi bukan berarti hatinya beku. Ada satu lelaki yang sejak awal tak pernah menatapnya dengan curiga, tak pernah ikut membicarakannya di warung kopi, dan tak pernah datang sebagai pelanggan malam. Namanya Bagas. Bagas adalah duda beranak 1. Istrinya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu ia hidup sederhana, bekerja sebagai sopir antar jemput hasil kebun milik warga. Rumahnya kecil tapi bersih. Ia sering terlihat di masjid, duduk paling belakang, membaca surat pendek sambil menunduk. Sariah memperhatikannya diam-diam sejak beberapa bulan terakhir. Suatu pagi saat ia hendak naik motor untuk ke pasar, ban motornya bocor. Bagas lewat dan menghentikan motornya. "Bannya?" tanya Bagas singkat. Sariah mengangguk. "Saya dorongin aja ke tambal depan balai desa. Sekalian lewat." Sariah tak banyak bicara. Ia ikut mendorong di sampingnya. Dalam perjalanan, itu mereka bicara pelan. "Bapak sering ke masjid ya?" "Iya, ngilangin sepi." "Anaknya ikut tinggal?" "Sudah ikut neneknya. Saya sendirian." Sampai di tambal ban, Bagas tak langsung pergi. Ia menunggu hingga selesai, lalu membantu memasang ban dan memastikan motor Sariah bisa berjalan lagi. "Terima kasih ya Pak Bagas." Panggil Bagas. "Aja nggak usah Pak, kita kan seumuran." Sejak hari itu mereka sering berpapasan. Kadang bertemu di pasar, kadang di masjid, kadang saling menyapa dari kejauhan. Tak ada yang buru-buru, tapi ada kehangatan yang tumbuh. Sariah merasa nyaman. Dan yang lebih penting, ia tidak merasa dinilai. Suatu sore Bagas datang membawa keranjang berisi pisang kepok. "Panen kebun belakang, mau nggak?" Sariah menerimanya. "Terima kasih, bisa buat kolak. Kalau butuh bantuan lain, bilang aja ya. Saya ini nggak banyak bisa."
Tapi kalau cuma ngangkat karung atau pasang genteng insya Allah kuat. Sariah tertawa kecil. Genteng rumah saya udah baru semua. Ya udah, kalau gitu yang diganti orangnya aja, jawab Bagas sambil tersenyum. Ucapan itu membuat jantung Sariah berdebar. Bukan karena gombal, tapi karena hangat. Bagas tidak menjilat, tidak memaksa. Ia hanya hadir, diam-diam, seperti air sumur yang tenang tapi menyegarkan. Tapi Sariah tahu, jalan hidupnya tak sederhana. Ada perjanjian yang pernah ia ucapkan. Ada syarat yang tidak bisa dilanggar. Jangan menikah dengan laki-laki yang lahir di Selasa Kliwon. Tapi ia tak tahu Bagas lahir kapan, dan ia tidak berani bertanya. Suatu malam, saat menutup warung, ia menemukan kendi di bawah meja sedikit retak. Cairan di dalamnya berbau anyir lebih tajam dari biasa. Ia merasa cemas. Lalu, dari belakang, terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan jatuh cinta. Jangan lupa siapa yang kamu beri makan." Sariah menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi daun pintu bergoyang. Ia menunduk, menatap kendi yang kini berisi cairan merah gelap, lebih pekat dari darah ayam. Ia ingin menutupnya, tapi tangannya bergetar. Ia tahu perjanjian itu bukan sekadar omong kosong. Tapi ia terlalu nyaman dengan kehadiran Bagas, dan nyaman seringkali menipu rasa aman. Beberapa malam kemudian Bagas datang saat warung sudah sepi. "Saya lewat sini, lihat masih buka. Gak ganggu ya?" "Enggak, duduk aja." Mereka bicara lama. Bagas bertanya tentang masa lalu, tapi bukan untuk menghakimi. Ia hanya ingin tahu seberapa jauh jalan yang sudah ditempuh Sariah. Ia berkata, "Saya tahu kamu bukan orang sembarangan. Butuh keberanian besar buat bertahan seperti kamu." Saya kagum. Sariah hampir menangis mendengar itu. Ia tak ingat kapan terakhir kali seseorang memujinya karena keteguhan, bukan karena tubuh atau uang. Ia hanya menunduk. "Mbak Sariah, kalau suatu hari saya ingin serius boleh?" Sariah mengangkat kepala pelan. "Saya takut, bukan karena kamu, tapi karena saya punya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saya nggak tahu apakah saya bisa membahagiakan siapapun tanpa membawa bahaya." Bagas menatapnya. "Saya bukan orang kaya, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa kasih berlian. Tapi saya bisa jaga hati kamu, kalau itu yang kamu mau." Kendi yang pecah, suara dari balik warung, bayangan perempuan tanpa wajah. Semuanya tak bisa Sariah ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada Bagas. Ia tetap memeluk perasaan hangat yang tumbuh dari hari ke hari. Ia pura-pura tak mengerti arti firasat karena terlalu lama hidup dalam dinginnya sepi. Dan ketika Bagas melamar, Sariah mengangguk tanpa bertanya tentang hal paling penting. Bagas lahir di hari apa? Lamaran dilangsungkan sederhana. Tak ada pesta besar. Hanya beberapa tetangga, satu meja makan, dan bunga melati dari pasar pagi. Tapi di dalam hati Sariah, ada sesuatu yang terasa aneh. Seperti suara pelan dari kendi yang ia tutup kain beberapa malam lalu. Berdesir, merambat, menekan. Ia sempat mengutus anak kecil membawa undangan ke rumah Mbak Jarot. Tapi anak itu kembali sambil menangis. "Rumahnya kosong, Mbak. Tapi di depan pintu ada ayam mati digantung." Anak itu gemetar. Dan ada tulisan pakai kapur putih di tanah. "Janurmu janur sesat." Sariah menggenggam tangannya. Ia ingin membatalkan semuanya. Tapi Bagas sudah datang membawa mahar. Membawa orang tua. Membawa janji. Ia sendiri tak sanggup mundur setelah melihat mata Bagas yang penuh ketulusan. Ia meyakinkan diri, mungkin Mbah Jarot hanya menguji. Mungkin ini bukan peringatan, hanya bayangan dari rasa takut yang belum sembuh. "Ijab kabul hari Kamis ya?" tanya Bagas sambil menyuapinya pisang rebus sore itu. Sariah mengangguk. "Kamis ba'da asar." "Katanya itu hari baik." "Insya Allah," jawab Sariah pelan. Hari itu pun datang. Hari yang dinanti oleh semua perempuan yang pernah berharap dimiliki dengan penuh hormat, bukan dipakai lalu dibuang. Gaun putih sederhana,
riasan tipis, dan bunga melati di rambutnya membuat Sariah tampak seperti bukan dirinya yang dulu. Tapi ketika ia menatap cermin sebelum acara, bayangan perempuan tua itu muncul lagi, berdiri tepat di belakang. Rambutnya masih menjuntai basah, dan dari matanya mengalir air hitam. Sariah memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat lagi. Acara digelar di halaman rumah. Tetangga berdatangan, membawa kue, membawa doa. Imam masjid membacakan doa pembuka. Bagas duduk tegak, tenang. Wajahnya bersinar diterpa cahaya sore yang hangat. Tapi saat ijab kabul selesai diucapkan, dan semua orang mengucap sah, angin dingin berhembus. Tenda plastik bergoyang pelan. Daun pisang jatuh satu-satu ke tanah meski tak ada pohonnya di dekat situ. Anginnya aneh, ya, bisik seorang ibu. Kayak dari utara, dingin banget padahal sore, jawab yang lain. Sariah menggigit bibir. Ia tahu ini bukan angin biasa, tapi ia tetap tersenyum. Ia tetap melayani tamu, tetap menyalami tetangga yang kini mengucapkan selamat, yang dulu menyebutnya najis. Ia berdiri berdampingan dengan Bagas, berusaha membenamkan kekhawatiran dalam senyum pura-pura. Malam datang, para tamu pulang. Meja-meja dilipat, rumah senyap. Mereka berdua duduk di beranda, menatap langit. Bintang tampak lebih pucat malam itu. Terima kasih Sariah, ucap Bagas sambil menggenggam tangan istrinya. Aku nggak percaya aku bisa seberani ini buat mulai lagi. Aku juga, bisik Sariah. Aku kira nggak akan ada yang berani pegang tangan kotor ini lagi. Ini tangan bersih, tangan yang udah nyuci banyak luka. Mereka berpelukan, pelan, diam-diam dari bawah rumah. Kendi yang ia tanam meletup kecil, tak terdengar, tapi tanah di bawahnya bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang sedang bangun. Sariah tak berani ke dapur malam itu, tapi ia harus. Ia ingin masak teh manis untuk malam pertama mereka sebagai suami istri. Ia melangkah pelan, menyalakan lampu. Kendi itu kini retak seluruh permukaan. Cairan merahnya naik sedikit ke atas, menyentuh pinggiran lubang kendi. Di langit-langit dapur, ada jejak hitam, seperti jelaga terbakar. Ia menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Ia tuang air ke panci. Tapi airnya berbuih, seperti dicampur sabun. Ia buka keran. Airnya masih bersih. Tapi di panci, air itu berubah jadi keruh. Ia buang keluar. Di tanah, cairan itu menguap, meninggalkan bekas berbentuk huruf yang tak bisa dibaca. Saat ia kembali ke kamar, Bagas sudah tertidur. Napasnya pelan, tapi wajahnya pucat. Ia bicara dalam tidur. Kata-katanya tidak jelas, tapi satu kalimat terdengar, cukup tajam. Hari ini Selasa Kliwon. Sariah menatap suaminya, jantungnya berdegup keras. Ia bangun, mengambil kalender Jawa tua yang disimpan di lemari. Ia tarik kertas tanggal lahir. Bagas tanggal yang tertulis di KTP yang ia salin. Sendiri waktu mengurus berkas nikah, ia cari padanan harinya, Selasa Kliwon. Tangannya langsung dingin, matanya membesar. Ia jatuh terduduk di lantai. Bibirnya bergetar. Ia menatap pintu kamar yang kini terbuka sendiri pelan. Angin masuk, tirai berkibar. Tapi tak terdengar suara dari luar. Lalu dari arah dapur kendi meletus tidak keras, tapi cukup untuk membuat lampu di kamar berkedip 2 kali, lalu mati. Dulu, saat tubuh Sariah disentuh oleh banyak laki-laki, tidak pernah sekalipun ia merasa utuh. Dulu, saat mulut lelaki memuji lekuk tubuhnya, tidak pernah sekalipun ia percaya bahwa itu cinta. Tapi malam ini berbeda. Ia sudah sah menjadi istri. Bagas sudah dihalalkan dalam akad, sudah disaksikan langit dan bumi. Dan ia ingin benar-benar merasakan malam pertama yang bukan karena terpaksa, bukan karena harga. Namun sejak ijab kabul selesai, udara di rumah itu berubah. Angin yang masuk melalui jendela tak membawa kesejukan, tapi seperti membawa aroma tanah lembab bercampur besi tua. Dapur sempat padam, kendi tempat sesajen meletup perlahan, dan darah ayam yang ia siapkan minggu lalu kini mengering sendiri meski ditutup rapat. Tapi Sariah tetap melangkah ke kamar. Ia pakai baju tidur tipis warna putih, wajahnya masih berbedak tipis,
dan rambutnya dibiarkan menjuntai. Di cermin kecil di sudut ruangan, ia sempat melihat bayangannya tersenyum. Tapi bayangan itu tidak menoleh saat ia menoleh. Ia mencoba menepis perasaan itu. Bagas masuk dengan langkah pelan. Ia tak berkata banyak, hanya duduk di tepi ranjang, mengusap lututnya sendiri seperti orang tua yang canggung. "Capek ya?" tanya Sariah pelan. "Sedikit. Tapi hati saya lebih tenang dari sebelumnya." Sariah duduk di sampingnya. "Saya juga." Mereka saling menatap. Hangat. Tidak tergesa. Tidak seperti malam-malam gelap Sariah yang dulu. Tapi saat Bagas mulai menggenggam tangannya dan mengusap punggungnya, tubuh Sariah mulai gemetar. Bukan malu, bukan gugup, tapi dingin. Dingin sekali. "Kenapa sayang?" tanya Bagas cepat. Sariah memegang dada. Dingin. Rasanya dingin banget di dalam. Bagas menyelimuti tubuh istrinya. Tapi saat ia menyentuh pundak Sariah, kulitnya mengeras. Seperti batu. Bagas panik. "Sariah?" Sariah mendongak. Matanya merah. Bibirnya mulai bergetar, lalu kejang. Giginya berbunyi seperti dua lempengan kaca dipukul-pukulkan. Ia jatuh terduduk di lantai. Tangan mencengkeram dada. Dan dari pori-pori wajahnya keluar darah. "Ya Allah." Sariah. Bagas memeluk tubuh istrinya. Tapi darah terus keluar dari kening, dari telinga, dari sela kuku. Tubuh Sariah berguncang seperti diremuk dari dalam. Ia teriak bukan karena sakit, tapi seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari tenggorokan. "Bagas, aku salah." Bagas menangis. "Apa ini? Apa yang salah? Saya nggak ngerti." "Sariah." Tapi tubuh Sariah makin dingin. Tangannya mengepal. Dari bawah tempat tidur angin panas keluar membawa suara mendengung panjang seperti lolongan pelan. Lampu berkedip lalu mati. Rumah sepi. Tapi jeritan Bagas terus bergema. "Jangan tinggalkan aku, Sariah." Sariah mendongak sekali lagi. Mulutnya terbuka. Darah muncrat dari antara gigi. Dan dalam detik itu, tulang lehernya patah sendiri. Tubuhnya jatuh ke lantai. Tenang, tak bergerak. Tapi wajahnya tetap menatap ke arah suaminya, dengan mata terbuka penuh. Bagas menjerit. Malam itu suara tangis Bagas memang terdengar jelas oleh sebagian warga, tapi tak ada satu pun yang berani datang. Rumah Sariah kini bukan lagi sekadar rumah. Bagi mereka, itu tempat yang tumbuh dari janji-janji tak kasat mata. Terlalu banyak keanehan yang dibiarkan terjadi, terlalu banyak tanda yang tak pernah dibicarakan. Dan pagi harinya, saat matahari muncul tanpa sinar cerah, kabar itu menyebar. "Mbak Sariah meninggal?" Katanya darahnya keluar dari kulitnya sendiri. "Gak dibawa ke puskesmas?" "Gak, Pak Bagas ngubur sendiri," katanya. Warga geger. Tapi bukan geger karena kehilangan. Lebih karena takut. Sejak itu, rumah Sariah selalu tertutup. Pintu digembok. Jendela ditutup papan. Tak ada suara. Tak ada warung buka. Tak ada aroma oseng tempe atau sambal tomat yang dulu menyusup dari sela dinding. Hanya diam. Dan dingin. Bagas mengurus semuanya sendiri. Ia tidak bicara banyak saat seorang ustaz bertanya tentang penyebab kematian istrinya. Ia hanya menjawab pendek. Takdir. Saat seseorang menyarankan autopsi, Bagas menolak. Tubuhnya bukan milik siapa-siapa lagi. Biar Allah yang tahu kenapa dia harus pergi begitu. Pemakaman digelar di pemakaman kecil di ujung desa. Hanya 3 orang yang ikut mengantar. Bagas, Pak Modin, dan seorang penggali kubur tua. Tak ada pelayat. Tak ada doa bersama. Tak ada bacaan Yasin. Tapi Bagas membawa satu benda yang belum pernah sempat ia berikan. Cincin emas sederhana yang ia simpan di saku celana sejak malam pernikahan. Malam yang tak pernah menjadi malam utuh. Ia berdiri di depan liang kubur menggenggam cincin itu. Matanya sembab, wajahnya kusut. Bibirnya pecah-pecah karena semalaman tak tidur dan tak bicara. Saat jenazah dimasukkan ke dalam tanah, Bagas mengepalkan tangan kuat-kuat. Tapi tak bisa menahan air matanya tumpah juga.
Ia menulis sendiri di batu. Nisan kayu sederhana, dengan tangan gemetar dan spidol permanen. Yang ingin dicintai tapi memilih dijual oleh takdir. Tidak ada tanggal. Tidak ada nama lengkap. Hanya kalimat itu. Karena Bagas tahu, tidak ada yang benar-benar mengenal siapa Sariyah. Tidak ada yang tahu seberapa keras ia ingin jadi baik. Seberapa kuat ia melawan godaan. Tidak ada yang tahu bahwa Sariyah hanya ingin hidup tenang, jadi istri yang dipeluk karena sayang, bukan karena hutang atau ritual. Setelah pemakaman, Bagas pulang ke rumah. Tapi ia tidak masuk. Ia hanya duduk di depan pagar yang kini dipenuhi debu. Warung itu tetap tertutup, bangku plastik berserakan. Meja kayu mulai lapuk karena hujan semalam. Sisa kain bekas sesajen tertiup angin dan menyangkut di kawat pagar. Malam berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah itu. Tapi saat warga mencoba mengintip, tak terlihat siapapun. Jendela kamar terbuka sendiri, dan lampu kamar menyala lalu mati seperti kelap-kelip lilin sekarat. Beberapa anak kecil mengaku melihat perempuan berambut panjang duduk di dapur, memasak tanpa api. Tapi tak ada yang berani bicara terbuka. 3 hari kemudian, Bagas datang ke rumah Mbah Jarot. Tapi rumah itu sudah rata dengan tanah. Seperti tak pernah ada. Tak ada pintu, tak ada sisa fondasi. Hanya sepetak tanah yang hangus dan bau anyir seperti darah tua. Tak ada satupun warga yang tahu kemana Mbah Jarot pergi. Tak ada jejak, tak ada kabar. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah kendi pecah yang Bagas temukan di kolong ranjang rumahnya. Pecahan itu ia kubur di bawah pohon jambu belakang rumah. Tempat Sariyah dulu sering duduk menunggu pembeli saat pagi menjelang. Tapi sejak itu pohon jambu itu tidak pernah berbuah lagi. Bunganya rontok sebelum mekar. Daunnya layu meski musim hujan. Bagas pindah sebulan setelahnya. Ia membawa motor tua dan sebuah kardus kecil. Dalam kardus itu hanya ada 2 benda. Foto, pernikahannya dengan Sariyah dan cermin kecil yang dulu dipasang di kamar. Ia tidak tahu kenapa ia membawa cermin itu, tapi setiap kali ia menatap ke dalamnya, bayangan Sariyah masih ada. Bukan hantu, bukan jelmaan, hanya senyum yang tak pernah sempat ia nikmati sepenuhnya. Sebelum pergi, Bagas menuliskan pesan di dinding depan warung, dengan kapur putih. Jangan cari untung dari luka sendiri, karena kadang, yang dibayar bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Waktu berlalu. Desa kembali tenang, tapi rumah Sariyah tetap kosong. Beberapa kali ditawarkan kepada pendatang, tapi tak pernah laku. Orang bilang rumah itu dingin, suara kompor menyala sendiri saat tengah malam, dan ada suara wanita menangis dari kamar belakang. Namun tak ada yang bisa memastikan. Dan pada malam, Jumat Kliwon beberapa bulan kemudian, seorang bocah berani masuk ke dalam rumah itu karena ditantang teman-temannya. Ia hanya masuk sebentar. Tapi saat keluar, ia pucat. Katanya, di dapur ia melihat meja makan penuh nasi hangat. Ada 2 piring, dan seorang wanita berselendang duduk diam menatap pintu. Ketika bocah itu ditanya, apa yang dilakukan wanita itu, ia menjawab pelan. Dia pegang cincin di tangan kirinya. Terus dia bilang, "Aku masih ingin dicintai." Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.